Jadi kesadaran itu tidak bisa dicapai seperti kita naik eskalator. Sudah diam saja, nanti juga sampai di atas, nggak bisa. Orang yang istiqomah disebut orang yang berdiri tegak. Makanya Allah menamakan dirinya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-qayyum. Jadi al-qayyum itu dinamis, terjaga, bukan titik mati. Paham sampai sini? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya kata Allah, ini ada batasan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, qalbunya akan tentram. Pertanyaan, qalbu yang mana yang bisa mengingat Allah? Tentu saja qalbu yang sudah menyaksikan Allah. Paham ya? Itu sebabnya iman itu bukan percaya. Tapi iman itu kebalikan dari kata kafir. Kalau kafir artinya tertutup, iman itu hanya terbuka. Terbukanya pandangan qalbu seseorang membuat qalbunya itu bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengar. Dan qalbu yang sudah bisa memahami, melihat dan mendengar, maka saat itu juga derajat dia naik dari derajat binatang menjadi derajat manusia. Itu jelas sekali di Quran surat Al-A'raf ayat 179 itu, ya. Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya qalbu tetapi tidak bisa digunakan untuk memahami. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya qalbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, menyaksikan. Matanya itu masih tertutup. Walahum azanul la yasma'una biha. Dia punya azan, dia punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal anam. Derajatnya dia itu sederajat dengan binatang. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu ya di Garut, kalau mau wejang saya itu istilah yang dipakai itu, ini di Garut ya, disebutnya itu ngangkat. Jadi kalau leluhur saya dulu gini kalau cerita sama saya, kadi anak ini, mama rek ngangkat anjeun. Nah ternyata kata ngangkat itu dulu saya nggak ngerti. Kenapa kok? Kalau ngobrol itu istilahnya adalah ngangkat, pengangkatan, pangangkatan. Kenapa ya? Kok istilahnya pengangkatan? Itu setelah sekian puluh tahun itu saya baru sadar. Ketika saya membaca Quran surat Al-A'raf 179 tadi itu. Oh, jadi selama ini tuh saya itu berderajat binatang. Karena saya punya qalbu. Tetapi qalbu saya tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar. Nah ketika qalbu itu digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar, dan qalbunya sudah terbuka, saat itulah kita terangkat derajatnya. Jadi saya baru mengerti bahwa ya pengangkatan derajat itu ternyata lewat qalbu. Jadi siapapun yang punya qalbu, tetapi tidak difungsikan yang tiga tadi itu, derajat dia itu ya sama saya dengan binatang. Itu kata Quran. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selamanya akan berada dalam jahanam. Makanya ayat itu dibuka dengan walaqad dara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Katsira itu bukan sedikit. Katsira itu lawannya qalil. Jadi kalau qalil itu 1%, katsira itu 99%. Jadi Quran menyatakan bahwa kebanyakan manusia itu hidupnya dalam kesengsaraan, penderitaan. Itu yang disebut dengan jahanam, yang sering dikaitkan dengan neraka. Karena kita kalau bicara neraka selalu saja nanti. Padahal kita sudah berpengalaman tinggal di sana setiap hari. Cuman kita nggak sadar, karena neraka itu selalu dipahami sebagai api yang menyala-nyala. Ketika nyala emosi kita bangkit, ketika nyala kebencian kita bangkit, ketika nyala kemarahan kita bangkit, ketika semua kepedihan emosi itu membakar diri kita, kita tidak pernah ngaku kalau kita sedang dibakar oleh api neraka ciptaan kita sendiri. Padahal sudah terjadi sekarang. Makanya di Quran Allah mengatakan, fa'amal ladina syakku fafinnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Ya di sini. Kapan kita bernafas? Ketika nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Apa itu nafas? Nafas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam
dengan diri yang maha tak terbatas di luar sini. Makanya kan napas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah, kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, sudah bisa mengalami la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah itu bukan dibaca, tapi dialami, dirasakan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana? Yang bukan Allah. Dan kalau kita sudah bisa lewat napas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, oh luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang. Karena kita akan punya satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya, tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada Dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan Dia yang dibalik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, gak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, terus memancarkan energinya. Dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah. Kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saeutik, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saeutik. Waras nggak gitu? Waras nggak gitu? Lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba. Ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan, masih banyak yang bilang sama saya, apa-apaan katanya, orang kayak gitu dibaikin. Jadi masih tidak setuju dengan itu. Padahal jelas Quran mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasihnya yang luar biasa. Jadi kita ini sudah lama mengalami krisis cinta kasih. Boro-boro orang lain, diri sendiri saja tidak dikasihinya. Betul apa tidak? Yuk sekarang kita belajar kesadaran. Sebelumnya mari kita berterima kasih dulu ya kepada Dia, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan yang mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia hadir sebagai penglihatan kita, Dia hadir sebagai pendengaran kita, Dia hadir sebagai nafas kita, Dia hadir sebagai rasa yang terus-menerus berada dalam diri kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Kita mohon restunya, kita mohon ridhonya. Semoga intuisi kita hari ini bisa terhubung ke alam-alam yang tinggi dan kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan ilmu-ilmu sejati yang bisa menyadarkan kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Belajar kesadaran itu harus melewati anak tangga. Tidak bisa melewati eskalator. Tahu eskalator? Tahu apa tidak? Kalau tidak tahu saya kasih gambarnya. Saya khawatir di sini ada yang belum pernah ke mall. Jadi oleh itu maka saya hadirkan. Yang sebelah sini ini adalah tangga. Ada anak-anak tangganya. Yang sebelah kanan itu adalah eskalator. Kalau kita naik anak tangga, diam aja gini. Nggak akan pergi kemana-mana. Akan tetap di situ. Karena untuk sampai di puncak itu, kita harus menaiki anak tangga satu persatu. Tapi kalau kita diam di eskalator, tidak usah naik tangga, nggak apa-apa. Ntar juga naik sampai atas. Begitu kan pengalaman kita? Semua pernah naik eskalator? Berarti nyambung kalau gitu. Jadi kesadaran itu tidak bisa dicapai seperti kita naik eskalator. Sudah diam saja, nanti juga sampai di atas, nggak bisa. Wa allawistaqomu ala thoriqat la asqainahum man godako. Siapa yang teguh pendirian, dinamis dalam suatu jalan, maka dia akan meminum hikmah di jalan itu setiap saat. Lah, kita sudah berada di jalan tapi tidak meminum hikmah, salah jalan. Jadi kita ini sibuk, tetapi nggak ada hasilnya. Itu yang dikatakan di Quran surat Al-Kahfi.
Inginkah aku beritahukan kepada kamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia sudah berbuat sebaik-baik. Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Gak percaya, buka nanti. Kadang-kadang kalau dibacakan Indonesianya, belum percaya. Tolong dong Arabnya, saya bacakan. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Percaya sekarang? Kalau enggak dibacakan Arabnya, enggak percaya. Padahal enggak ngerti. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Orang merugi itu bukan orang yang tidak berbuat. Banyak melakukan sesuatu tapi enggak ada hasilnya. Maaf ya, kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu ngikut aja apa kata orang. Ketika anak datang, lahir ke dunia, orang lain marhabaan, kita juga ikut marhabaan. Karena kalau nggak ngikutin orang, dianggap terasing. Salah? Nggak salah, yang penting ngerti. Kenapa sih mesti marhabaan? Kan marhaban itu artinya selamat datang. Siapa yang diucapkan selamat datang? Anak kita, cucu kita. Selamat datang anakku di sekolah kehidupan ini. Semoga kamu menjadi orang yang hebat, kuat, bermanfaat bagi semesta. Bagiakeun putra urang teh. Begitu cucu datang, selamat datang Wilujeng Sumping. Cucu anak king, sing jadi murang kali anu bakti. Jadi manusia yang berguna bagi banyak orang, jadi sumber cinta, sumber sukacita gitu, bagiakeun. Gitu. Yang datang anak kita, yang datang cucu kita, yang dibagiakeun Husein. Gitu enggak? Gitu enggak? Padahal biaya untuk itu sudah banyak dikeluarkan. Tapi cucu kita, anak kita yang datang ke dunia, nah hari uing teh dibagiakeun. Karena yang dimarhabakan ternyata Husein. Karena dulu awal marhaba ya memang yang dibagiakan cucu Rasul. Salah? Tidak salah. Dulu cing ayo nama tuh diganti. Marhaban Jadal Asep. Karunya tuh Asep datang ke alam dunia teh tadi bagiakeun. Tapi kalau diganti jadi Asep dianggap salah. Padahal kan sebetulnya harusnya begitu. Maksud saya? Karena di otak kita itu memang udah tidak berkembang. Itu namanya konsistensi, titik mati. Harusnya kan dinamis. Dulu yang dibagiakan ya cucunya Rasulullah. Yes. Siapa yang tidak menghormati Rasulullah? Kita dapat ilmu dari beliau. Ya tentu saja anak keturunannya harus kita hormati. Setuju? Iya. Tetapi apakah anak keturunan kita tidak punya hak untuk dihormati? Marhabakeun atuh karunya. Asep, Eis, Titin. Ya? Odet. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kesadaran, maka tidak mungkin kita melewati eskalator, harus melewati anak tangga. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kalau lihat tangga 1000, anak tangga 1000, awas, jangan lihat 1000, lihat saja yang di hadapan. Karena kaki kita itu ketika jalan tidak mungkin 1000 langkah. 1000 langkah itu hanya dicapai dengan 1, 1, 1. Makanya tundukkan kepala kita ke depan. Itu artinya apa? Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu pentingnya. Kalau kita melihat tangga 1000, sengah. Kalau kita melihat 1000 tentu saja merasa berat. Akibatnya kita sudah kehilangan semangat karena tangganya 1000. Coba hadapkan saja mata kita ke satu tangga. Luar biasanya kita bisa mencapai 1000 tangga tanpa merasa lelah sedikit pun. Itu permainan pikiran. Makanya hidup itu gak usah 100 tahun, gak usah 10 tahun. Hidup itu adalah sehari. Bereskeun we lah poe. Hidup itu sapoe sekarang. Begitu bangun tidur, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah dikasih kehidupan baru, hadiah besar bagiku ya Allah. Izinkan aku hari ini untuk melakukan aktivitasku. Jangan ada satu orang pun Tuhan hari ini yang terluka oleh kata-kataku. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang terbunuh oleh kehadiranku. Sehari ini aja, sehari. Nah besok kalau masih hidup, sehari lagi. Lusa masih hidup, sehari. Gitu aja. Saya pastikan yang menentukan masa depan kita itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sesederhana itu hidup. Cuma kita sudah terlalu
lama tidak berkunjung ke saat ini, di sini sekarang. Kita sudah berkunjung ke masa depan. Akibatnya saat kita berkunjung ke masa depan menjadi cemas, menjadi takut. Saat kita berkunjung ke masa lalu kita menjadi sedih. Tapi kalau kita berkunjung ke saat ini, di sini, saat ini, tanpa penghakiman. Menerima semua hal saat ini apa adanya. Tanpa benar salah, tanpa baik buruk. Semua realitas diterima apa adanya. Kita akan selalu damai. Ini rahasia hidup yang selama ini tidak pernah ada yang membukanya. Dan saya membukanya. Nih saya kasih tahu. Kalau mau makan cuci tangan dulu nggak? Cuci tangan kan? Kapan? Waktu ada COVID. Begitu COVID sudah lewat, sekarang geus pararoho deui eta cuci tangan. Betul? Oh, waktu itu mah digelang we terus ya. Ada gerakannya kan di TV, betul nggak? Caranya begini, diputar-putar. Ayeuna geus poho. Nih saya kasih tahu. Betul ya? Kalau mau makan cuci tangan kan? Oke. Jadikan saja cuci tangan itu bukan tujuan. Tapi cuci tangan itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena tujuan kita adalah makan. Apa yang terjadi? Kalian tidak akan bisa menikmati cuci tangan yang sadar. Datangnya air ke tangan akan terlewat. Wanginya sabun ke penciuman akan terlewat. Kenapa? Pikirannya sudah di meja makan. Jadi ada orang yang nanya sama saya, ayah katanya kesadaran tuh apa? Waduh. Sadar teh maneh, sadar tiap saat. Kalau lagi cuci tangan, sadar cuci tangan. Lagi masak, sadar masak. Lagi lihat, sadar bisa melihat. Lagi mencium, sadar bisa mencium. Terus sadari lebih dalam, maka kita akan merasakan kehadiran Dia, Sang Maha Sadar. Gak jauh, gak jauh, gak jauh. Hidup itu di sini, saat ini sekarang. Kembali lagi tadi. Ketika kalian mau makan, pikiran sudah di meja makan, cuci tangan bukan tujuan. Cuci tangan hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena tujuannya adalah makan. Kalian akan melewatkan kesempatan yang indah untuk merasakan air menyentuh tangan. Tangan bisa digerakkan satu dengan yang lain. Yang kanan membersihkan yang kiri membersihkan yang kanan. Kita akan kehilangan kesempatan merasakan bagaimana dua tangan yang bekerja sama saling membersihkan. Hilang semua ingatan. Lucunya lagi, ketika sampai di meja makan, pikiran sudah bergerak lagi ke tempat lain. Apa yang terjadi? Berangkat. Hilang lagi momen untuk menikmati semua makanan di meja makan. Ceritanya naik, celek kan mobil. Begitu sampai di mobil, pikiran sudah bergerak lagi ke kantor. Di jalan tidak bisa hadir, menikmati saat itu. Apa yang terjadi? Wah, karena pikiran sudah di kantor, ada angkot berhenti, marah. Ada orang lain menghalangi, marah. Terus di jalan sepanjang itu marah. Sampai di kantor, ceritanya sudah kerja. Hayang balik deui ka imah. Gitu nggak kalian? Ini maaf ya, maaf. Kenapa saya bicara itu? Karena saya merasakan wajah-wajahnya memang begitu. Ini wajah manusia-manusia yang selalu terburu-buru. Selalu bergerak ke masa depan dan melupakan saat ini. Maaf ya. Serajin apapun kalian pergi ke tempat ibadah, sebanyak apapun ritual yang kalian lakukan, tidak akan pernah membuat kalian menjadi sadar. Bahkan saat sholat pun bukan tujuan. Sholat itu selingan. Rek ini ke Jakarta, waktunya duhur, eureun di rest area, selingan. Pak wudu. Asal. Allahu Akbar, sholat. Alhamdulillah, ke sholat. Ke sholat mah itu nikmat. Nikmatnya sholatnya justru setelah sholat, kan beda dengan Nabi. Nabi Muhammad itu merasakan nikmatnya ketika sholat. Hari kita mau merasakan nikmatnya ke sholat. Hari ngaku umatnya Nabi. Tanya, Alhamdulillah, jong-jong hari itu sholat. Asa bener nyarios teh. Rarasaan teh asa pang bener lah gitu, betul? Komo basuh keneh mah ieu. Ningali batur nu garing teh, karunya. Gitu apa tidak? Ini saya cerita yang gampang-gampang dulu nih, supaya judul ini dimengerti. Paham ya? Nah, coba sekarang diubah setelah ini. Ketika duduk di sini, hadir di sini. Nikmati, rasakan semua sensasi di sini. Bisa melihat pohon itu mewah. Bisa melihat teman-teman hari ini ketemu tuh mewah. Karena siapa tahu besok gak ketemu mereka lagi. Aduh. Dan kita mengabaikan semua kemewahan karena pikiran kita terus bergerak ke masa depan.
kita marah, kita jengkel, bunyikan klakson, luar biasa. Dan saya bisa merasakan bunyi klakson itu adalah kemarahan. Nit, nit, nit. Nah, udah. Gak usah tanya tahajudnya berapa rakaat. Dari cara membunyikan klakson itu udah terbaca itu. Padahal di depan kita tuh ada angkot. Angkot itu artinya adalah angkutan kota. Itu namanya transportasi publik. Artinya apa? Orang lain yang tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, naiknya angkot, hargai. Mereka juga punya hak untuk menggunakan jalan. Mereka adalah warga kita. Tapi kalau kita sudah di mobil, merasa kita paling gagah. Seakan-akan supir angkot itu hinanya kayak apa? Seakan-akan penumpang angkot itu tidak punya hak. Di ruang kosong ini hanya kita yang punya hak. Dan kita membunyikan klakson. Bagaimana kalau ibu-ibu yang tua itu kaget dengan klakson kita dan jatuh? Apakah Anda merasa berdosa dengan itu? Kita sudah kehilangan rasa sejak lama. Sudah mati rasa. Bahkan lucunya, kita parkir mobil di pinggir jalan. Jalan dengan sakit itu nah. Kita tidur nyenyak, sementara orang lain kesulitan. Ketika ditanya, Bu, punten ya mobil kagungan saya. Punten. Caroge abdi nuju tahajud. Jadi merasa soleh itu mobil ngalangan batur manehna keur tahajud. Cing aturek tahajud teh, mobil nasupkeun heula ke garasi. Ngerti maksud saya? Kan sebaiknya manusia itu yang berguna bagi orang lain, bukan berguna bagi diri sendiri. Karena agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Kita sudah berbuat jahat loh pada diri kita. Pagi-pagi moyan bawa kandang burung. Burung saya luar biasa suaranya. Saya tanya, lagi apa tuh burung? Nyanyi Pak. Hari mana nyaho, eta teh nyanyian atau napi doa. Kita sebut nyanyi, padahal sebetulnya si burung itu sedang doa. Iraha ieu nu boga urang teh. Maotna cek manut. Ame orang bisa hiber. Betul? Dan kita mengatakan burung sedang nyanyi karena menurut persepsi pikiran kita. Padahal si burung itu keur nyarekan sebetulnya mah. Urang ajar sanamanya. Urang di kandangan kieu. Cing lepaskeun tuh urang teh geus bosan di dieu. Kitu sebetulnya. Cing atuh bodoh teh tong dilatih. Yang gini saja kita sudah tidak punya rasa, Coba. Kan dia tuh bahagia kalau bisa terbang ke sana, terbang ke sini, betul nggak? Dikerangkeng sama kita. Coba bayangkan kalau kita dikerangkeng suatu saat harus membayar karma kita. Bagaimana kalau suatu saat kita jadi burung, terlahir jadi burung, dikerangkeng di situ bertahun-tahun? Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Mun mana nyiwit bakal diciwit, mana yang nyerikan batur bakal dinyerikan batur dengan cara yang sama. Itulah keadilan. Ini soal kesadaran, ya. Jadi belajar spiritual itu harus naik tangga, jangan lewat eskalator. Tidak ada cara cepat untuk belajar spiritual. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya ingin belajar spiritual, semoga saya cepat sadar. Nggak, ini kesadaran itu harus dibangun lewat waktu, lewat pengalaman, lewat peristiwa, lewat kejadian. Kalau kamu bisa menangkap pesan dari setiap peristiwa dan kejadian, kesadaranmu akan tumbuh. Bukan dengan wirid ini, wirid itu, sementara kita tidak hadir, bukan. Coba pulang dari sini. Nanti kalau cuci tangan, jadikan cuci tangan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika makan, jadikan makan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika naik sepeda motor, jadikan naik sepeda motor sebagai tujuan. Nikmati. Tangan kita bisa pegang rem, tangan kita bisa pegang stang motor, tangan kita bisa diulak-ulak itu, ngegas. Luar biasa itu. Itu mewah. Coba, nanti kita tidak akan marah lagi. Ketika orang berhenti. Nikmati aja. Ketika ada macet, terus seledak, ke kiri, ke kanan, terus. Karena otak kita sudah di rumah. Betul apa tidak? Cenah rumah saya. Sugan geus dikiekeun mah, rumah sa. Mau ngaji di Miskatul Anwar sini, dari rumah otak sudah di sini. Buat apa kalian ngaji di sini? Ini ngaji kesadaran, harusnya mulai sadar dari rumah. Gosok gigi, sadar. Bukan hanya ngaji ini. Gosok gigi, terima kasih ya Allah. Tangan saya hari ini masih bisa gosok gigi. Sementara banyak sekali saya melihat orang lain gosok gigi aja sudah tidak bisa. Kalau gigi kotor tidak digosok kan bau cepat membusuk, betul nggak?
Ketika gigi digosok dari atas ke bawah, terima kasih. Tangan kita masih dari atas ke bawah bisa. Kita nyongkel-nyongkel yang nyelap terima kasih. Luar biasa. Saya tuh karena rumasa gigi saya mah tidak rata. Jadi gosok gigi itu agak lama, congkel-congkel. Kenapa? Saya tidak mau pergi ke sini itu ada yang nyelap di sini. Karena itu akan menjadi bakteri. Betul nggak? Makanya sampai sekarang gigi saya nggak ada yang bolong. Karena saya tukar, saya gosok giginya bukan sebelum makan. Setelah makan baru gosok gigi. Kan kita kebalik-balik selama ini, betul nggak? Iya, karena ayah lagu tadi TK. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis itu sarapan pagi. Ini ke sekolah, nyarlap tah, parolong untuna. Betul nggak? Data mikir, dah batur kayak gitu. Betul apa tidak? Maaf ya, maaf. Ini saya hari ini pengen bergurau aja ceramahnya. Yang gampang-gampang nih soal kesadaran. Coba sekarang gosok gigi dengan kesadaran. Hadir di situ. Gosok gigi adalah tujuan saya. Mandi juga tujuan saya. Aduh, saya kalau mandi itu tangan ngambil sabun itu kemudian saya satu-satu saya berterima kasih pada tangan saya, terima kasih tangan keren. Sehat ya, sehat. Sabunin. Tangan kiri keren. Sampai ke kaki ke ujungnya terus semuanya. Sambil digosokin sama sabun itu saya sambil berterima kasih pada semuanya. Terima kasih telinga, keren. Kalau nggak ada kamu gimana ya saya. Betul? Semua itu. Makanya sudah saya suka itu. Kok lama sekali? Ya kalau saya kan luluran. Luluran doa maksudnya. Karena doa saya begitu kan, disapa semuanya. Luar biasa. Ya, iya, maaf ya. Maaf. Saya pernah mengalami penyakit ambeien. Mantan saya itu ambeien. Itu sudah besar itu. Saya baru tahu waktu saya bimbing umroh. Jadi kain ihram saya itu berdarah. Itu saking udah besar loh keluar, nggak kerasa. Wah, saya kemudian minta maaf itu. Minta maaf tuh sama anus itu, minta maaf. Bapak Ibu, kalau orang kan harus operasi, bagus lagi punya saya. Jangan pengen tahu. Bagus lagi. Cuman minta maaf, saya minta maaf, kamu luar biasa, kalau nggak ada kamu betapa sulitnya saya gitu. Saya menganggap anus itu adalah kemewahan dalam hidup saya. Itu hanya dalam waktu sebulan 2 bulan, saya nggak minum obat, nggak sama sekali, tidak dioperasi, itu balik lagi, sembuh. Jadi itu yang saya sampaikan ini adalah saya praktek pada diri saya, bukan teori-teori bodong, bukan. Saya ini tidak mau berbicara sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya rasakan langsung. Jadi belajar kesadaran itu harus melewati step by step, melewati anak tangga. Paham sampai sini dulu? Oke. Jadi mulai sekarang gosok gigi hadir. Ketika mandi hadir. Ketika bisa pakai anduk itu hadir. Jadikan semua kegiatan itu tujuan, bukan sarana mencapai tujuan. Saksikan saya. Suatu saat kalian bisa menangis itu. Lagi pakai handuk saja saya bisa menangis. Kenapa? Saya pernah menyaksikan orang sulit sekali karena sudah terkena gangguan stroke tangannya, boro-boro pakai anduk, masukkan kancing ke lubang kancingnya saja merupakan sesuatu yang sulit. Dan sekarang kita mewah, memasukkan kancing ke lubang kancing itu luar biasa loh. Betul apa tidak? Tapi disadari? Tidak, karena pikiran kita terus bergerak ke depan. Pakai baju bukan tujuan. Coba pakai baju itu tujuan. Keren. Nah sekarang semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Ulangi ya. Semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hadir di sini saat ini sekarang. Rasakan nanti. Karena ini adalah kuliah kesadaran, nanti Bapak Ibu akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Semua akan terlihat menjadi indah. Percaya sama saya. Bahkan saat kita sudah berhadapan dengan nasi pun, mungkin kita akan terdiam sejenak. Luar biasa. Bagaimana ya Allah menumbuhkan padi ini? Bagaimana padi ini bisa sampai ke tangan saya? Berapa ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi ini? Kalian bisa menangis. Dan setelah itu tidak mau lagi merendahkan orang lain. Makanya kalau habis makan itu harus ke siapa ya? Saya mengembalikan kebaikan saya ini. Karena saya tidak tahu yang nanam padi siapa, yang nanam tomat siapa, yang nanam jagung siapa, saya nggak tahu. Makanya karena saya tidak tahu ya sudah, siapapun orang yang bertemu dengan saya harus saya bahagiakan. Itu aja. Itu untuk mengembalikan hutang budi saya kepada mereka semua. Makanya kalau saya habis makan itu, tanggung jawabnya luar biasa. Boro-boro merendahkan orang, boro-boro membenci orang, boro-boro menghujat orang. Ya. Hutang budi yang sudah saya makan aja, apalagi kepada Allah ya. Habis kita makan semua dimasukkan, Allah urus semuanya. Ya, ini bagian buat tulang, ini bagian buat darah, ini buat daging, ini, buat itu, dibagi sama Allah ke semua anggota tubuh kita tanpa kita tahu. Masih mencari Allah di luar diri kita. Sebegitunya Allah tegak berdiri mengurusi semua kebutuhan kita sendiri. Cuman kita selama ini tidak sadar. Sekarang tapaki semua perjalanan hidup ini dengan kesadaran. Siap? Oke. Kalau siap, saya akan masuk lebih dalam. Yuk, lihat sini semuanya.
Makanya Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini Quran surat Asy-Syaff. Syaf itu sudah jadi sufi. Makanya sufi itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Karena dia itu bisa berhadapan dengan dia setiap saat. Kemana pun dia memalingkan wajah, tidak ada yang lain kecuali wajahnya. Itu sufi. Sudah berkesadaran. Ya ayyuhallazina amanu, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang beriman bukan? Siapa orang beriman? Yang sudah tidak tertutup lagi bukan? Kan tadi kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris kafir, itu dari bahasa Arab. Sudah jadi bahasa sepak bola kiper, itu dari kafir. Jadi kalau kafir artinya tertutup, berarti iman artinya apa?